Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Iya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran agama Kristen pada hari ini di kelas 3. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kita bernyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, terima kasih buat anak-anak ibu. Buat pada hari ini semangat semua ya, karena masih pagi. Baiklah, siapa yang akan memimpin doa? Baiklah, doa dipimpin oleh giliran daripada si Pajero. Yuk nak, kita bersatu dalam doa. Amin. Iya. Pagi hari ini pelajaran kita yaitu tentang aku bisa mengasihi orang lain. Apa tadi judulnya? Iya, aku bisa mengasihi orang lain. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, aku bisa mengasihi orang lain. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa bisa? Iya, aku tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sekarang pelajarannya aku bisa mengasihi orang lain. Minggu lalu aku tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kenapa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain? Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya tidak dapat hidup tanpa orang lain. Iya. Jadi aku bisa mengasihi orang lain diambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai 40 dan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Iya. Kita baca secara responsoria. Kita mulai. Iya. Terima kasih buat anak-anak ibu. Jadi, aku bisa mengasihi orang lain. Walaupun kamu masih kecil, artinya juga harus bisa mengasihi. Dalam bentuk seperti apa mengasihi orang lain itu? Contohnya, membantu teman yang sedang sakit. Membantu bagaimana? Membantu membawakan dalam doa. Mengasihi orang lain apalagi contohnya? Contohnya ialah membagi makanan kepada teman bagi yang tidak membawa makanan. Selanjutnya apa? Iya, banyak lagi bentuk daripada kasih itu. Salah satunya coba kamu lihat di gambar ini. Iya, ini gambar apa nak? Gambar siapa bisa jawab? Gambar orang lagi memberi sedekah kepada pengemis. Memberi sedekah kepada pengemis. Iya. Memberi sedekah kepada pengemis itu salah satu bentuk daripada mengasihi orang lain. Selanjutnya, ibu ada gambar. Ini gambar apa? Coba dilihat lebih dekat. Iya, ini gambar. Iya, seorang anak yang sedang menangis dan dibujuk oleh temannya. Ini adalah salah satu bentuk dari mengasihi orang lain atau mengasihi sesama. Selanjutnya juga ada gambar. Kamu bisa lihat anak-anak. Kamu coba lihat. Itu adalah gambar ketika bermain ada teman yang terjatuh, dibantu, ditolong. Itu adalah salah satu bentuk mengasihi orang lain. Hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan. Selanjutnya, kalau ada teman kita yang sakit, diapain? Didoakan, iya, dijenguk, iya, supaya apa? Dia terhibur, supaya dia cepat sembuh. Contohnya ini ada gambarnya. Menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Iya. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan telah mengatakan dalam kitab Matius, kasihilah Tuhan Allah
segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa ragamu. Ibu ulang sekali lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum kasih yang utama dan terutama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah hukum kasih yang kedua. Berarti kasih yang pertama, kasih kepada Allah Bapa. Kasih yang kedua, yaitu kasih kepada sesama manusia. Iya, Tuhan telah mengajarkan itu kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak kecil itu juga harus bisa mengasihi sesama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk membentuk kelompok. Iya. Silahkan ambil kelompok masing-masing seperti biasa yang pernah Ibu bagikan kelompoknya. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Ada berapa kelompok terbagi? Ada 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, Ibu akan bagi kelompok. Tugasnya adalah kamu menggambar jari tanganmu. Tempelkan jari tangan itu pada sebuah kertas. Contohnya seperti ini. Nah, lalu kita gambar jari tangan kita ini mengikuti pola tangan jari tangan kita. Iya. Setelah itu kamu tulis di situ, yaitu aku berdoa untuk. Jari ini ada 5, jari ini ada 5, jadi 10 jari. Nah, seperti inilah bentuknya. Coba anak-anak buat seperti yang Ibu telah tentukan. Iya. Di tengah, aku berdoa untuk. Siapa saja yang mau kita doakan? Contohnya siapa? Ayah, ibu, adik, kakak, opung. Atau siapa? Teman, guru agama, guru sekolah minggu, siapa lagi yang kita sayangi? Contohnya lagi adalah nenek. 10 jari ini tuliskan nama-nama orang yang akan kamu doakan. Paham kelompok masing-masing? Iya. Kelompok mana yang memiliki dan telah selesai, silahkan diantar ke depan, buat yang terbaik supaya dapat nilai yang bagus. Iya. Sudah, untuk tugas di rumah, Ibu akan kasih tugas, yaitu kamu menggambar sebuah pohon. Pohon, sudah, namanya pohon kasih. Pohon kasih, bagaimana caranya? Ibu akan tunjukkan. Lihat di buku kamu. Di buku kamu itu ada lembar untuk digunting di halaman terakhir. Lihat di lembaran halaman terakhir ada kertas yang akan digunting yang berbentuk pohon, dan di halaman belakang terakhir itu juga lihat di situ ada gambar love atau kasih. Dan kamu tempelkanlah love yang tadi itu, tempelkanlah di pohon tersebut dan tuliskan di gambar love itu perbuatan kasih apa yang telah kamu lakukan. Contohnya menolong ibu mencuci piring, contohnya menjaga adik. Baru menasihati teman yang nakal. Ini dia pohon kasih. Pohon ini nanti akan dipenuhi daunnya oleh gambar yang ini. Jadi gambar ini kamu gunting, kamu tempel di pohon ini tersebut dengan sudah ditulis perbuatan kasih apa yang telah kamu lakukan. Semakin banyak perbuatan kasih yang telah kamu lakukan, maka makin lebatlah daun pohon tersebut dan makin cantiklah. Jadi begitulah perbuatan yang baik yang telah kita lakukan itu semakin mempercantik pribadi kita. Iya. Itulah tugas yang mandiri yang harus kamu lakukan. Itu akan dikumpulkan minggu depan.
Minggu depan Ibu akan kumpulkan hasil tersebut. Iya, baiklah. Kita akan menutup pertemuan kita. Iya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan daripada pembelajaran kita? Iya, Ibu akan ambil kesimpulan bahwasanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus belajar saling mengasihi. Karena di atas segala perbuatan itu yang terutama adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mudah marah, kasih itu memaafkan. Iya. Jadi, mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Allah telah mengajarkan kita untuk mengasihi. Karena Tuhan Allah telah pertama sekali mengasihi kita sebagai ciptaannya. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Pembelajaran kita tutup dalam doa. Iya. Terima kasih.